Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tarawih itu menjadi magnet yang luar biasa bagi umat Islam dan ditunggu-tunggu keberadaannya, walaupun ya masih banyak saudara-saudara kita yang semangatnya itu hanya di momen-momen awal aja. Tetapi tarawih ini kan memang secara praktis dilakukan hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada kesunahan pelaksanaan sholat tarawih. Nah, di dalam tarawih itu biasanya ada kultum. Sejauh apa yang Al-Fakir ketahui, ada dua model. Pertama, kultum atau kuliah 7 menit itu, atau bahasa guyonannya itu kuliah terserah antum, itu ada yang pelaksanaannya setelah sholat isya sebelum tarawih. Ada yang selesai sholat tarawih sebelum witir. Dan saya kira ini tidak hanya warga Nahdlatul Ulama yang melakukan praktek kayak begini, tetapi di teman-teman Muhammadiyah tarawih itu identik dengan adanya kultum atau ceramah agama. Lalu bagaimana sebenarnya? Dan secara kerangka berpikir kita bahwa di dalamnya kita melihat manfaat-manfaat. Ngumpulin orang itu kan tidak mudah. Orang mau nyimak ceramah kita itu kan sesuatu yang tidak mudah. Maka di situ ada ceramah masuk di situ. Maka di situ adalah kebaikan-kebaikan atau suatu tradisi yang sangat luar biasa dan perlu dipertahankan. Tidak perlu kita mencari-cari celahnya, karena memang pada hakikatnya di dalam hadis Rasulullah SAW itu kita tahu bahwa sesuatu yang sudah dinilai baik oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin, kaum muslimat, maka di sisi Allah juga bernilai baik. Mayoritas umat Islam nggak ada yang menilai ceramah waktu pelaksanaan sholat tarawih itu suatu kejelekan. Tidak ada. Muaranya pasti pada pandangan ceramah itu bagus. Ceramah itu hal yang baik. Justru itu menjadi identitas tersendiri di Indonesia. Ya, kurang tahu kalau di negara-negara Arab ya. Apakah setelah tarawih itu ada ceramahnya, nggak tahu. Di Malaysia wallah alam. Tapi yang jelas Indonesia hampir merata, setiap musola, setiap masjid yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih identik dengan ceramah. Ada pula yang selesai sholat witir ngaji kitab apa, seperti yang di Madura. Ini kan kebaikan. فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا. Menurut umat Islam baik, ya sudah baik itu. Di sisi Allah baik selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi janganlah kita katakan itu bid'ah. Janganlah kita katakan itu tanpa mendasar. NU Muhammadiyah sama. Ada tausiahnya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah bagi kita bersama. Ayo tingkatkan tarawih kita
dan kita support, kita dorong ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu-ilmunya Allah pada momen pelaksanaan tarawih, pada momen sebelum tarawih ataupun setelah sholat tarawih menjelang witir. Insya Allah itu kebaikan, itu kemanfaatan yang semua tidak tutup mata atas kebaikan itu. Jangan-jangan orang-orang bisa termotivasi dengan ceramah-ceramah ustadz itu, yang awal mulanya tidak semangat jadi semangat beribadah, yang awalnya tidak gemar baca Al-Quran jadi gemar baca Al-Quran, yang awalnya malas berpuasa jadi semangat berpuasa, yang awalnya dia berpuasa tetapi banyak hal-hal yang membuat pahalanya hilang di sisi Allah, dia dengan ilmu dari ustadz-ustadz itu akhirnya puasanya diperhatikan betul. Itulah saya kira kemanfaatan dan kebaikan yang perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, negara kita menjadi negara yang damai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.